Fatihah kepada beliau. Kirim Fatihah kepada beliau. Dan semua makam aulia juga saya minta. Mintanya bukan di makam, tapi mintanya kepada Allah melalui wasilah, perantara orang-orang soleh. Kadang kalau kita minta sendiri, ada hijab, terhalang oleh hijab. Sebab apa? Sebab dosa-dosa kita yang para aulia itu tidak mati di alam kuburnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tetapi mereka hidup dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat makamnya Sunan Ampel. Ada makam Sunan Ampel, orang-orang ekonominya hidup. Ya, orang yang sudah mati bisa menghidupkan ekonomi orang yang lagi. Kita kadang hidup mematikan orang yang hidup. Itu kita. Para aulia beda. Mereka sudah meninggal, sudah mati, tapi bisa menghidupkan orang yang hidup. Itu karomatil aulia. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ke-18. Ya. Al-hadits Tsamin Ashar. An Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusukh hasanun sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi yang utama. Yang pertama Abi Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Ya, dan yang kedua Abi Dzar Al-Ghifari maksudnya. Yang kedua Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kedua sahabat Nabi tersebut. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah itu bukan di masjid saja. Ya, di mana saja kita itu disuruh bertakwa. Di pasar kita bertakwa. Ya. Bertakwa itu maksudnya takut kepada Allah, berhati-hati kepada Allah. Ya. Di dalam kamar mandi, di mana tempat-tempat yang tersembunyi maupun tempat-tempat yang nampak, kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertakwa cuma di masjid saja kelihatan seperti orang yang bertakwa, tapi di tempat yang tidak dilihat oleh manusia kita tidak bertakwa kepada Allah. Itu bukan orang bertakwa namanya. Ya. Jadi bertakwa dimanapun, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu takwa? Takwa itu adalah al-wiqayah atau ittakhadha al-wiqayah min adzabillah, membentengi diri kita ya, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu makna daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita semua banyak sudah ya tahu takwa itu apa. Tapi banyak definisi-definisi para ulama mengatakan juga takwa itu Al-Imam Ali mengatakan al-khauf minal jalil, takut kepada Allah ya, wal amal bil tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an dan hadis. Itu juga jenis-jenis daripada takwa. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit ya, merasa cukup dengan rezeki itu termasuk takwa, termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Ada rezeki bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak
tempat isti'dadu yaumir rahim, bersiap-siap nanti kalau kematian datang. Itu termasuk definisi daripada takwa. Orang bertakwa itu pasti dia mempersiapkan kematian. Karena suatu saat kematian pasti akan datang. Kita tak akan bisa mengelak dari kematian. Dan itu rahasia. Kapan datang tidak tahu. Mungkin ada yang nanti malu, tapi mudah-mudahan umur panjang sebenarnya. Tapi harus kita mempersiapkan kematian itu datang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi hadis ini mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah unsur untuk kita selalu memenuhi hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqwallah, takut kepada Allah. Ya. Tapi juga takut kepada Allah, bertakwa itu juga harus dengan ilmu. Ya. Orang mau bertakwa tanpa ilmu agak sulit. Karena ilmu itu mengantarkan orang ke takut, khasyatillah, takut kepada Allah. Orang kalau sudah tahu ilmunya, dia akan takut kepada Allah. Dimanapun dia berada. Ya, kalau kita kaji al-adhkar, ya, itu kan dilarang. Dalam keadaan sendiri, tidak boleh kita telanjang. Karena apa? Karena walaupun tidak dilihat manusia, ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu di dalam hadis Nabi dilarang. Makanya Nabi, sunnahnya Nabi ketika mandi, beliau selalu memakai penutup. Karena beliau merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini. Kalau kita mau mengikuti sunnahnya Nabi, mandi harus dalam keadaan tertutup, tidak boleh terbuka. Silakan dicek ya dalam hadis ini. Saya mengaji ini, saya tak ngarang-ngarang. Saya selalu dengan kitab. Dan ini mahal, beli kitab ini mahal. Mahal beli, enggak murah kitab. Ya. Terakhir saya beli kitab itu harganya 1.500.000. Tak murah kitab ini. Jadi ya ilmu ini mahal. Tolong dihargai ilmu ini. Bukan hargai saya tidak bisa dihargai. Ini ilmunya warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi agama itu bukan menurut saya. Agama itu menurut ulama. Karena agama ini yang punya Allah dan Rasul. Agama tidak bisa menurut saya. Menurut saya begini. Semua kembali kepada perkataan ulama il-amilin, karena beliau-beliau ini yang mengerti maksud daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa kita punya ilmu? Kita baca satu ayat Al-Quran, bisa nggak kita memaknai ayat itu? Tidak bisa kan? Kita tidak punya ilmu itu. Kita harus menguasai ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu kalam, ilmu banyak ilmu. Ya, ma'ani, sastranya harus kita pahami, nahwu sharahnya apalagi. Ya, itu ilmu yang sangat sulit. Ya. Tapi kalau mau belajar bisa. Ya. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak akan tahu apa makna-makna daripada bahasa hadis, apa Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ini memenuhi hak kita kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu kunta. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah. Mungkin ada sekitar 15 kali diulang di dalam Al-Quran itu untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita mau melihat ajaran Nabi ini, ya, ajaran Nabi ini menuntun kita, ya, mengajarkan kita untuk selamat di mana? Selamat di akhirat. Tidak ada yang bilang, kamu harus kaya, kamu harus kaya. Ya kaya bisa, tapi tidak pernah ditemukan di dalam hadis. Orang kaya bagus, bisa bersedekah ya dengan uangnya ada. Tapi kebanyakan daripada hadis-hadis Nabi ini yang menuntut kita supaya kita bisa selamat di akhirat. Bayangkan di dalam satu riwayat, ya, ketika Nabi Muhammad SAW ini sudah terjadi di yaumil qiyamah, dikabarkan oleh malaikat Malik, penjaga neraka, ya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di dalam nerakamu, di dalam nerakanya Allah ada tersisa satu umatmu yang masih di dalam.
Ini Nabi Muhammad mendengar ini, Nabi Muhammad menangis, mengeluarkan air mata. Tidak mau ada satu umatnya yang di dalam api neraka. Kemudian apa katanya? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Malik, tolong engkau keluarkan umatku itu supaya dia bisa bersama-sama di dalam surga. Kata malaikat Malik, tidak bisa wahai kekasih Allah, kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya, kekuasaan atau kekuasaan yang maha tinggi itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nabi Muhammad saja tidak bisa punya hak istimewa untuk mengeluarkan seseorang. Tapi begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepedulian kepada umatnya, sehingga tidak mau ada satupun umatnya itu nanti di dalam api neraka. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa'ati sayyi'atal hasanatan tamhuha, dan ikutilah dan berbuatlah satu kebaikan. Ya, ini saya artikan bebas ya. Dan berbuatlah satu kebaikan setelah engkau melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Ya, contohnya ini. Saya melakukan satu perbuatan yang tidak baik sama Mas Pur misalnya. Untuk membalas supaya perbuatan yang tidak baik itu hilang, saya harus berlaku baik kepada Mas Pur. Contohnya saya menyakiti dia, merasa tersakiti, tersinggung. Ayo Mas Pur, saya ajak makan, saya traktir. Ya, itu maksudnya hadirin. Kalau kita setelah melakukan satu kesalahan kepada Allah, ya, maka harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Ya, ada satu ayat di dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang buruk. Ya. Ada satu orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengadu kepada Nabi, ya, telah berbuat satu kesalahan. Kemudian Nabi mengajak dia untuk sholat bersama-sama. Sholat bersama Nabi. Setelah selesai sholat, orang itu bertanya, apakah dosaku diampuni ya Rasulullah? Kata Nabi, ghafara laka. Nabi mengatakan Allah telah mengampuni dosa. Jadi kalau kita habis membuat perbuatan yang sekiranya tidak baik, ya, perbuatan dosa, segera kita ikuti dengan perbuatan baik. Kita bersedekah, ya, kita mengisi haknya Allah, kita langsung berbuat kebaikan. Ya. Itu wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha, ya. Dan itu akan dihapus oleh Allah. Tetapi kalau dosa-dosa besar, kita harus meminta taubat kepada Allah, ya. Bertaubat tidak cukup dengan perbuatan baik saja. Harus mandi taubat, lalu salat sunnah taubat, buka gelar sejadah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera, cepat-cepat, jangan ditunda. Ini kalau orang sudah berbuat dosa tapi dia tidak punya kesadaran, ini bahaya. Ada orang yang berbuat dosa tapi dia merasa, ya Allah, hamba ini sungguh sangat lemah dalam menahan hawa nafsu. Itu Allah kasihani dia. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa tapi dia tidak sadar, ya, dan merasa bangga dengan dosa itu beda. Itu berbeda dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, dia menyesal, merasa hina di hadapan Allah, itu lebih baik, ya. Lebih baik Allah akan cepat-cepat mengampuni dosanya. Itu ada perbedaan, kata para ulama. Berbeda orang yang meninggalkan sholat karena malas dengan orang yang meninggalkan sholat karena merasa sholat itu bukan satu kewajiban. Ini kufur. Ada perbedaan. Ini kafir jatuhnya. Kalau dia hanya malas, tidak dihukumi sebagai orang kafir. Tapi kalau dia anggap sholat itu bukan wajib, nah ini kafir. Ya, kata para ulama harus syahadat enggak. Atau dia dihukum. Ya, menurut ketentuan ulama fikih dalam dulu, ya. Kalau
Kalau sekarang sih ya, tidak mungkin tidak bisa kita jalankan hukum itu karena kita bukan yang memakai hukum Islam ya. Terakhir, ini penting ya. Itu yang kedua itu adalah memenuhi hak diri sendiri. Kita memenuhi hak diri kita sendiri. Setelah melakukan kesalahan, kita menghapusnya dengan perbuatan baik. Ini yang penting, yang terakhir. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Nah, kita lihat teks hadis ini adalah bukan wa khaliqil muslimin, ya, bukan pergaulilah orang-orang muslim, tetapi kata Nabi, pergaulilah seluruh manusia dengan pergaulan akhlak yang baik. Siapa yang paling baik akhlaknya? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita lihat ada ulama, meskipun ulama pengikutnya banyak, ya, dia ketika dia ceramah yang dengar ribuan, tetapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi yang lembut, bagi saya pribadi secara prinsip sampai saya mati, saya tidak akan mengikuti pendakwah seperti itu. Ya. Mengajak orang kepada kebencian dan permusuhan, bagi saya itu bukan pendakwah. Itu dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun sorbannya besarnya seperti banter, ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu Nabi Muhammad, hatinya lembut dan tidak ada omongan yang menyakiti orang yang kasar, tidak ada. Ya. Walaupun jadi kalau orang menyelisih Nabi, jangan diikuti. Patokannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ikuti orang, kita ikuti Rasul SAW dalam akhlak. Ya. Ada seorang Badui, dia datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia datang, dia berkata, seperti Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Wahai Umar, gambarkan kepadaku akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mendengar pertanyaan ini, Sayyidina Umar menangis, tidak mampu menjawab. Kemudian Sayyidina Umar memerintahkan Badui ini, pergilah engkau kepada Bilal bin Rabah untuk engkau tanyakanlah kepada Bilal bagaimana akhlak Nabi. Lalu Badui ini pergi kepada Sayyidina Bilal bertanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidina Bilal juga menangis, tidak mampu menjawab pertanyaan Badui tersebut. Bilal memerintahkan Badui itu, pergilah kepada Ali bin Abi Thalib, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Datanglah Badui itu di hadapan Sayyidina Ali. Wahai Ali, gambarkan kepadaku bagaimana keindahan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba engkau gambarkan kepadaku bagaimana keindahan dunia ini. Kata Badui tersebut, saya tidak bisa menggambarkan keindahan dunia ini. Kata Badui tersebut, saya tidak bisa menggambarkan keindahan dunia ini karena saking indahnya dunia ini. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menjawab, engkau saja tidak bisa menggambarkan keindahan dunia, padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, tidak lebih dari itu. Lalu bagaimana bisa aku menggambarkan keindahan akhlaknya Nabi Muhammad, sedangkan Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada keagungan yang sangat luhur, yang sangat agung. Ya? Tidak ada bandingan, tidak bisa dibandingkan. Ya? Dunia yang hanya permainan, Badui itu tidak bisa menggambarkan keindahannya, apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Satu waktu tengah malam, Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebuah cerita ketika Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan larut malam. Ya, itu tertidur di depan pintu rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan paginya, Sayyidah Aisyah terkejut melihat Rasulullah tidur di depan rumah Sayyidah Aisyah. Lalu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, mengapa engkau tidak mau menutup pintu ini? Kata Rasulullah, aku takut mengganggu tidurmu wahai Aisyah. Sampai di situ Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang yang
bisa akhlaknya seperti Muhammad. Dan kalau tidak itu akhlak dengan ini dari saya kita tidak akan selamat dunia akhir. Percayalah, siapa terhadap kita sedang tidak ada. Sekarang ulama sudah tidak bisa kita pegang. Oleh yang mana yang benar kita sudah tidak tahu. Ya, kita tidak tahu, ini jadi syubhat semua. Yang mana yang bisa kita pegang, semuanya saling bermusuhan. Ya, meninggalkan ajaran Nabi. Bagaimana dalam dakwah mereka mengajak orang untuk saling bermusuhan? Ini dakwah model apa ini? Nabi Muhammad mungkin menangis melihat kita. Ya. Nabi Muhammad mungkin dalam keadaan menangis melihat umatnya. Rasul itu kalau dikabarkan bagaimana keadaan kita yang sedang tidak baik-baik saja, Rasulullah itu sujud kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa selamat. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Kita semua nanti akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki kita akhlak kita ya Allah. Hati kita perbaiki, jangan sampai ada musuh. Jangan sampai kita memusuhi orang, siapapun orang itu. Kalaupun dia tidak baik kepada kita sabar, ya. Karena itu akhlak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.